kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan jatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang melindungi kami. Engkau yang menolong kami dalam musim berganti. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami sembah. Haleluya. Dalam setiap musim berganti dalam hidup kami Tuhan, sadar atau tidak sadar bahwa kami boleh ada di penghujung 2020 dengan situasi, dengan kondisi yang ada hari-hari ini Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, maka sia-sialah hidup kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes, amen. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, Amen. dan peliharaku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dan kami imani pujian ini Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Hari-hari ini kami sungguh bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Dan sekarang kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu, disembuhkan oleh firman-Mu. Karena firman yang adalah kebenaran-Mu itu siap menasehati kami. Engkau sudah urapi hamba-Mu, Engkau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Wah dahsyat banget, luar biasa. Dari tadi pagi saya ngikutin terus pujian, penyembahan, ibadah ini dan dahsyat banget. Depok dari pagi hujan deras. Ya. Tapi masuk tol tiba-tiba langsung kering gitu tuh. Langsung lancar lagi. Nah, kalau teman-teman ngikutin khotbah saya dari mulai bulan Desember awal ya. Saya selama Desember ini baru hari ini jam 11. Biasanya sore terus ya. Saya bicara tentang Natal adalah kepastian. Kemudian saya lanjut sesi berikutnya, Natal adalah pujian dan penyembahan. Natal kepastian karena malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu. Ini pasti. Kepastian tentang keselamatan. Bukan mudah-mudahan lahir ya. Kamu tunggu ya. Nanti kalau jam-jam segini gak lahir ya sorry ya. Enggak. Tapi hari ini telah lahir bagimu. Lalu Natal berbeda dengan pujian dan penyembahan. Malaikat Tuhan memuji Tuhan. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Minggu yang lalu saya berbicara Natal tentang persembahan. Apa yang kita bawa kepada Tuhan? Apakah kita ikut-ikutan seperti orang-orang Majus? Berapa orang jumlahnya? Kalau nggak ada yang jelas gini terus. Dari mana kita tahu 3? Dari persembahannya ya. Saya menikah tahun 2000. Saya undang 300 orang. Yang bawa kado 2. Tiap ulang tahun disetel videonya. Anak saya bilang, Papa pelit banget sih. Kenapa pelit nak? Nikah cuma ngundang 2 orang. Gitu.
Dari mana kamu tahu? Itu kadonya 2. Yang bawa kado itu enggak baca undangan dengan cermat. Enggak ada yang tahu berapa jumlahnya. Tapi kalau kita lihat, Alkitab menulis, ketika orang-orang Majus itu masuk ke Yerusalem, maka gemparlah seluruh Yerusalem. Kalau 3 orang doang nggak gempar kali ya. Apalagi cuma naik unta gitu. Oke, nggak usah masalah itu. Nanti di surga nggak ditanya kok. Kok di depan pintu surga ditanya, orang Majus berapa orang waktu itu? 3, neraka. Enggak ditanya. Hal seperti ini nggak usah kita diskusikan, sampai berdarah-darah gitu, nggak usah. Saya cuma pengen kasih tahu, persembahan apa yang kita bawa kepada Tuhan? Apakah emas, mur, dan kemenyan? Itu pun salah, kadang-kadang kita bawa kemenyannya seperti waktu dukun bakar kemenyan. Murnya kita bawa mur baut, kenapa? Karena mungkin kita tahu Yusuf tukang kayu. Kemarin saya sudah bahas. Dan hari ini Natal berbicara tentang kasih. Kalau ngomong kasih ya. Kalau saya mengasihi orang yang berbuat baik kepada saya, biasa-biasa. Itu biasa. Engkau mengasihi orang yang sering traktir kalian, ya. Itu biasa. Orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus juga melakukan hal itu. Kalau engkau mengasihi orang yang menggaji kalian, itu biasa. Orang yang tidak mengenal Kristus juga melakukan hal itu. Terus kasih yang bagaimana? Lukas pasal 6. Ya, menjadi garam, jadi terang temanya. Saya tarik teman-teman yang di sini maupun yang di rumah. Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 mulai. Lukas pasal yang ke-6. Pelan-pelan ya. Oke. Lagi 2, 3. Kasihi. Karena ketika saya ngomong semua orang, saya nggak punya musuh. Bagaimana dengan ungkapan ini? Musuh yang karena banyak orang gagal berdamai. Kenapa saya berdamai? Itu belum berdamai. Kasihilah kita, bukan teman kita. Ya. Kita ngomongin orang di Alkitab. Jadi aman. Daud nih ya. Gak dianggap oleh ayahnya. Siapa ayahnya Daud? Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan aku Tuhan. Orang yang berdamai itu kata-katanya. Baik kepada orang yang membencimu. Orang yang membencimu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kalau engkau belum mengasihi dirimu, belum berdamai dengan dirimu, melakukan kalimat yang kedua ini, berat. Beratnya minta ampun. Tahu arti beratnya minta ampun? Walaupun sudah minta ampun, tetap berat. Lanjut. 28. Mintalah apa? Berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bukan mencuci, mencaci kamu. Berdoa. Berdoa untuk orang yang mencaci kamu. Doanya apa kira-kira? Oh Tuhan, cabut nyawanya orang mencaci saya. Ini yang di rumah nih, bengong gini nih ya. Saya ada pergumulan berat nih. Dengan ayat-ayat ini. Mungkin kau yang sedang berbaring di rumah sakit. Kau dengar kalimat-kalimat ini. Terus kau mulai ingat. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.
Lanjut, 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, sama-sama bersuara, berikanlah. 2, 3. Berikanlah juga kepadanya. Siapa yang mau? Sini, satu-satu. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. 30. Berilah kepada, aneh lagi pergi ke India katanya. Ngapain? Belajar. Saya berkali-kali ke Israel. Jadi saya ngerti. Untuk bisa jadi guru Taurat. Untuk bisa ngajar di bait suci. Itu enggak sembarang. Terputus dengan dunia luar. Sebab yang dia terima setiap hari adalah pelajaran tentang mengasihi Tuhan. Ajak tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Gigi ganti gigi. Makanya orang jadi kalau berantem, wah giginya habis. Karena kalau pas satu giginya, balas sini. Kok 2? Tadi kan 1. Sampai habis. Tangan ganti tangan. Kaki ganti kaki. Kepala ganti kepala. Membuat orang-orang Yahudi membenci Yesus. Ini YouTube ini nanti mudah-mudahan dilihat oleh teman-teman saya yang di sana. Di Yerusalem, di Israel gitu ya. Daripada masa-masa ini ada banyak pertobatan di sana. Jadi, ketika Yesus mengajarkan ini, wah, gempar seluruh dunia hari itu. Lanjut, 31, dan ini yang mau ya menjadi pokok tema hari ini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau kamu nggak mau ditonjok orang, jangan nonjok orang. Udah, sederhana sekali kok. Kamu nggak mau diklaksonin orang dari belakang, jangan klaksonin orang. Sederhana kok. Kalau kamu nggak mau ditunjuk-tunjuk orang, jangan nunjuk-nunjuk orang. Sederhana kok. Sederhana sekali. Menjadi garam, menjadi terang. Kalau terang seperti katanya, arti kata itu terang, terang-terangan. Kalau saya di jalanan nyanyi, dalam nama Yesus ada dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Saya nyanyi, saya sedang bertindak sebagai terang atau garam? Terang. Kita sekarang ini bertindak sebagai terang atau garam? Terang, karena terang-terangan. Wah, banyak orang Kristen. Kalung salib. Kalau kalung salib ini berarti terang atau garam? Banyak orang. Kalung salib. Tulisannya rohani lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Karena gak mau di belakangnya. Meskipun badai silih berganti. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terang. Kadang-kadang saya harus lakukan itu. Bertindak sebagai terang. Terang-terangan. Kadang-kadang saya harus sebagai garam. Ibu-ibu yang suka masak. Sayur kangkung. Kangkungnya 2 ikat. Oh, garamnya berapa kilo? Dikit aja, Pastor. Waktu engkau melempar garam ke wajan itu, apakah engkau bisa tahu garamnya sedang jalan gitu, sedang merambah ke seluruh sayur kangkung itu? Enggak. Tiba-tiba asin. Makan. Hari-hari ini kalau istrimu masak, suami-suami dengar. Masakan gak enak pun makan aja udah. Jangan bilang hambar. Hambar nih masakan. Gak ada rasa. Ntar istrimu telepon dokter. Suami saya kena corona. Ibu kok tahu? Karena dia sudah gak punya perasa lagi. Dengar baik. Garam dan terang.
Ayo kita jadi garam hari-hari ini. Yang menggarami banyak orang di sekitar kita. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Hukum tabur tuai. Dulu saya suka ngajarkan anak sekolah, anak SD gitu ya. Jadi harus sederhana umpamanya. Kalau kamu sedang ada di sumur, yang dalam banget dan sumurnya menggema, coba kamu ucapkan satu kata. Dan kata itu akan balik lagi ke kamu. Hari, balik. Coba kamu ucapkan kata-kata yang negatif. Jelek, gitu. Ganteng. Gak mungkin kalau lebar. Jelek, ganteng, gak mungkin. Itu error. Pasti ada yang gak beres di bawah. Kalimat selanjutnya. Pelan-pelan. Karena Natal berbicara tentang kasih. 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tuh. 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Bahkan mungkin lebih. Ada bunganya. Bunganya berbunga-bunga. 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tapi pastor, wah dia nggak tahu diri pastor. Udah dikasih pinjam, waduh malah lari. Biarin. Karena dia sedang mematikan rezekinya sendiri. Biarin, Hani. Hah? Saya dan istri terutama, buka usaha untuk mendukung pelayanan kami. Wah, ini istri saya ini kalau ini, wah bawa. Ada yang bawa sekian, ada yang pulang. Beberapa nggak pulang. Dan kita lupa itu ya, kita lupa. Ayo teman-teman boleh nanti ke rumah saya. Bawalah yang banyak. Dagangan itu. Gak kembali gimana Mister? Nah, itu urusanmu sama Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat terakhir 37. Janganlah kamu menghakimi. Maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum. Maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Tapi dia susah. Pastor. Saya harus berapa kali mengampuni dia, Pastor. Waktu itu Petrus juga datang kepada Yesus, Guru. Kalau ada orang berbuat jahat kepadaku, saya harus ampuni. Iya, ampuni. Dia balik lagi. Kalau besok dia berbuat jahat lagi, terus kalau besoknya lagi berbuat jahat lagi, ampuni. Berapa kali? Yesus jawab apa? 70 kali 7. Bicara tentang kesempurnaan. Tapi dia jahat banget, Pastor. Gak apa-apa. 70 tahun, 80 tahun cukup hidup kita di dunia. Kekekalan itulah. Dan Natal
berbicara tentang ini. Kemarin saya khotbah di ibadah youth, ibadah Natal. Teman-teman yang nyambung kemarin, yang ikut di Zoom. Bagaimana Yusuf dan Maria. Bagaimana Yusuf punya pengampunan, Maria terima tugas dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan buat berhasil dan beruntung. Yosua melaksanakan firman. Yosua banyak diprotes oleh orang-orang Israel. Karena mungkin dia anak muda. Tapi ini yang dia kerjakan. Natal berbicara tentang kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang tanpa syarat. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Haleluya Bapak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Semua tundukkan kepala. Yang di rumah, ambil posisi yang paling nyaman untuk bisa menyembah Tuhan hari ini. Kalau engkau hari ini ikut ibadah bersama keluargamu, ambil sikap yang paling nyaman untuk menyembah Tuhan hari ini. Natal berbicara tentang kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih tanpa syarat. Seperti Yesus mengasihi kita. Yang seharusnya kita tidak layak dikasihi. Yang seharusnya kita harus dihukum dalam kekekalan itu. Tapi karena Yesus mengasihi kita, kita diangkat dari lumpur dosa. Kita diampuni. Kita dipulihkan. Kalimat awal dari firman yang kita baca hari ini. Kasihilah musuhmu. Sebenarnya Tuhan mengajarkan, berdamailah dengan dirimu. Berdamailah dengan hidupmu. Ketika engkau berhasil berdamai dengan dirimu, maka otomatis engkau akan berdamai dengan orang-orang di sekitarmu, dengan lingkungan, dengan orang banyak yang berjumpa dengan engkau. Tetapi ketika engkau belum mengasihi dirimu, belum berdamai dengan dirimu, mustahil engkau berbicara tentang berdamai dengan orang-orang di sekitar. Natal berbicara tentang kasih tanpa syarat. Jadilah terang, jadilah garam. Glory. Haleluya. 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 Sembah Tuhan. Sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya.
segala pujian. Haleluya. Bapa, jamah kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Glory. Silahkan naikkan pujian, singer. WL. Musik terus naikkan pujian. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Tuhan selalu menolong. Amin, 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 amin Tuhan. Selalu dalam nama Yesus. Yes. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Yes, amin. Tuhan selalu. Haleluya. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Glory Tuhan. Seumur hidup. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Lagi, yang mau angkat tangan, angkat tanganmu. Tuhan Dalam nama Yesus, jamah kami Tuhan, selalu menjagaku. dalam nama Yesus, Sehelai di rambutku dalam nama Yesus tak Tuhan. akan terjatuh Ya. tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong, Haleluya. selalu menjagaku. Glory. Dia mengenyangkanku dan peliharaku Glory Tuhan. seumur hidup. Biar musik saja naikkan pujian ini. Jemaat tundukkan kepala. Mereka-mereka yang ada di rumah, ambil waktu untuk berdoa sebentar. Gak apa-apa engkau disakiti oleh orang lain. Ucapkan berkat untuk mereka. Berkati orang-orang yang mengutuk engkau. Doakan orang-orang yang membencimu. Lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Karena Natal berbicara tentang kasih. Alami kasihnya. Dan bagikan kasihnya itu kepada orang-orang di sekitarmu. Alami pengampunannya. Dan lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menganiaya engkau. Dalam nama Yesus Tuhan.
Engkau yang sedang menyaksikan siaran ini, engkau sedang dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Engkau berdoa bertahun-tahun untuk suamimu. Sampai hari ini kelihatannya Tuhan belum mendengar engkau, belum menjawab doamu. Tetap tekun. Kalau engkau kuat menghadapi dia sampai hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Berdamailah dengan dirimu dan lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Nikmati hadiah Natal ini. Engkau yang ada di ruangan ini, belajar melepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Baik yang di rumah, baik yang di gereja ini, sama-sama terima lawatan yang dahsyat. Sama-sama terima pengampunan dari engkau dalam nama Yesus. Yang membuat engkau tidak bisa menikmati dan mengalami pertolongan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mau menolong, tapi engkau susah mengampuni orang lain. Engkau susah melepaskan pengampunan itu. Dalam nama Yesus hari ini, terima pengampunan itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau akan dikenyangkan oleh Tuhan. Engkau akan dijaga oleh Tuhan. Engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar siang hari ini, Bapa. Natal berbicara tentang kasih. Biar kami terus jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Lewat hidup kami nama Yesus dimuliakan. Lewat hidup kami nama Yesus ditinggikan. Terus Tuhan, kerjakan yang terbaik bagi kami. Kerjakan terus Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Hari Sempulur, Tuhan memberkati. Dan saya percaya bahwa semua kita diberkati lewat firman Tuhan, amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya pengampunan kasih itu dalam setiap hidup kami. Biarlah setiap firman ini Tuhan kami boleh aplikasikan dalam hari lepas hari Tuhan. Supaya kami boleh menuju kepada kesempurnaan ilahi. Terima kasih sekali lagi berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dalam pelayanan bahkan dalam keluarga Tuhan berkati. Meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Kami akan memberikan persembahan syukur kami kecil besar. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, balaskan sesuai dengan janji firman-Mu, berkati dalam segala usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan kami. Tuhan berkati dan kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan lihat info gereja di multimedia.
Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Memberkati setiap anak-anakmu yang hadir di ruangan ini, di gereja ini. Juga mereka-mereka yang ada di rumah mengikuti ibadah sesi hari ini. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Yesus sudah berikan kelegaan. Firman-Mu memulihkan kami. Masih ada beberapa kali lagi Tuhan. Masih ada beberapa sesi lagi ibadah sepanjang hari ini. Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas sepanjang hari ini. Berdoa untuk negeri kami Indonesia. Berdoa untuk Jakarta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu sempurna atas negeri kami, atas kota kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin kami dalam perjalanan. Tibakan sampai tujuan kami masing-masing dengan selamat. Kami percaya di mana Engkau menempatkan kami, di situ kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Di mana Engkau menempatkan kami, di situ kami menjadi berkat. Jemaat yang Tuhan kasihi, sekarang arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-berkat dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah selesai. Selamat siang, selamat kita berhari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan setiap musim dalam kehidupan kami, Engkau Immanuel. Dan Kau nyatakan kebesaran-Mu melalui hidup kami. Dan kami tahu, pagi hari ini, Engkau akan berikan kepada kami asupan sorgawi, asupan ilahi, yaitu adalah firman yang tidak pernah gagal, yang berkuasa, dan hidup kami akan mencerminkan firman di setiap langkah hidup kami. Dan kami siap diperlengkapi oleh Engkau yang adalah firman, sama-sama yang siap dengan suara keras. Kita katakan amin. Wow. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Tuhan. Silahkan kembali duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Baru terdengar 3 orang. Shalom. Saya sudah 20 tahun berkhotbah, tapi pagi hari ini saya nervous. Kenapa? Karena sekian bulan tidak pernah ketemu offline secara langsung. Dan satu kehormatan dari Tuhan, satu kehormatan untuk Pastor Pak Konrad Supit. Saya rasanya ketemu dengan beliau baru 1 kali di sebuah pesta. Jadi buat saya adalah kehormatan besar saya ada bersama dengan Anda semua hari ini. Kali pertama saya melayani untuk GBI FIFA, satu kehormatan besar. Dan kali pertama saya langsung ke tempat ini, tempat yang memorial, tempat yang bersejarah bagi pelayanan Jakarta. Dan kehormatan dari Tuhan, saya berterima kasih.
kasih. Terima kasih untuk Pak Afu. Nuhun pisan. Kasadayana. Tiasa patepang dinten ieu. Puji nama Tuhan. Saya tinggal bukan di Bandung. Walaupun saya asli orang Sunda. Nama saya Muhammad Rizal Solihin. Dan satu kehormatan Tuhan saya bisa melayani bukan hanya sekedar menjadi anak Allah, tapi menjadi rekan sekerja daripada Tuhan. Ya, keselamatan selalu melalui seseorang, katakan amin. Selalu melalui seseorang. Yosua diselamatkan oleh kehidupan seseorang, namanya adalah Musa. Elisa mengalami keselamatan melalui kehidupan seseorang, namanya adalah Elia. Timotius mengalami keselamatan melalui kehidupan seseorang, namanya adalah Paulus. Dan dunia mengalami keselamatan oleh seseorang. Ekonon cicing wae. Namanya adalah Yesus. Bukan karena gedung gereja, bukan karena teologi, bukan karena hal-hal lain selain seseorang. Dan saya juga mengenal seseorang, mengenal Kristus melalui seseorang, namanya adalah Elsa Imelda. Sekarang jadi istri saya, menjadi ibu dari 2 anak saya, menjadi nenek dari 2 cucu saya. Tapi setelah kebaktian ini, Anda jangan panggil saya engkau. Itu penurunan derajat buat saya. Jadi tetap panggil saya Kang, kalau ketemu di coffee shop, panggil saya Kang. Saya pasti nengok, kalau engkau nggak mungkin nengok. Puji nama Tuhan. Semuanya baik hari ini? Semuanya oke? Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Oke, saya akan resume apa yang terjadi dengan hidup saya selama 5 bulan terakhir ini. Yang pertama, yang saya alami di bulan Maret yaitu adalah penyangkalan. Kita semua denial. Bahkan pemerintah juga denial. Pemerintah juga menyangkal, mana bisa pandemi masuk ke Indonesia, itu jauh di Wuhan. Negara kita tropis, enggak lah. Bahkan semua menyangkal dengan jahenya, menyangkal dengan minuman-minuman saktinya, yang akhirnya penyangkalan itu tidak berhasil menangkal virus. Setelah itu kita masuk ke fase yang kedua, menurut saya, yaitu adalah kemarahan. Saudara alami kemarahan? Saya alami kemarahan. Kenapa? Yang biasanya sibuk, akhirnya harus lockdown. Sedemikian rupa marah, kenapa hal ini bisa terjadi, tidak pernah terbayangkan, ibadah di gereja bisa berhenti, tidak terbayangkan, segala sesuatunya lockdown. Setelah itu kita masuk ke fase yang ketiga, yang saya sebut sebagai fase bargaining. Yaitu kita mulai bargain, kita mulai berdebat, kita mulai berargumentasi dengan segala kemarahan kita. Dan tetapi ternyata itu pun tidak menolong. Baru setelah itu agak tenang sedikit. Karena kita masuk dalam masa acceptance. Masa yaitu adalah mulai menerima. Betul ya? Kita mulai menerima keadaan. Kita mulai menerima situasi. Dan setelah kita menerima situasi, nah kita masuk di dalam satu momen yang luar biasa. Dan menurut saya, ini adalah Anda dan saya. Kita ada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tolong katakan ya. Saya tahu persis semua Anda yang ada di ruangan ini adalah pribadi-pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Anda jauh lebih kuat, Anda jauh lebih solid, Anda jauh lebih kokoh. Bahkan saudaraku terbukti begitu banyak hari terakhir, perkawinan-perkawinan tidak tergoncangkan. Ekonomi tidak tergoncangkan karena kita punya Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Karena saya tidak lihat wajah saudara, wajah Anda ketutupan masker, tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Jadi pada sebuah titik kita akhirnya mengalami sesuatu yang luar biasa dan kita sudah sampai pada satu fase sebetulnya. Yaitu adalah fase berbagi. Tolong katakan ya. Kita sudah bisa mulai menerima dan kita mulai berbagi. Kita kembali melayani dengan segala keterbatasan. Tetapi ada satu kata yang saya ingin mempersiapkan Anda. Semuanya oke? Boleh saya lanjutkan? Yang fase ini, suka tidak suka, mau tidak mau, Anda harus dengan cerdas menerimanya. Yaitu satu kata, antisipasi. Katakan bersama dengan saya antisipasi. Belum semua, katakan bersama dengan saya antisipasi. Nah, yuk kita lihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa antisipasi? Slide yang kedua.
antisipasi slide yang kedua, yaitu adalah perhitungan-perhitungan, kalkulasi-kalkulasi atas segala sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi. Dan kita harus kalkulasi sedemikian rupa. Kita harus perhitungkan sedemikian rupa. Karena menurut saya, banyak orang yang hari ini katanya ada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi gagal mengantisipasi apa yang terjadi. Saudaraku, perhitungan-perhitungan akhirnya rontok. Segala sesuatu akhirnya rontok. Dan saya berdoa dengan pelayanan hari ini, semua kita menjadi lebih siap untuk memasuki masa depan. Tolong katakan ya. Saya tahu Anda pasti dengar kata antisipasi dari 40 menit khotbah seseorang. Tapi hari ini kita akan bahas hanya satu kata 40 menit ke depan. Kata itu adalah antisipasi. Dan saya melihat antisipasi itu sangat teologis. Sangat teologis. Walaupun saya tidak pernah sekolah Alkitab, saya tidak pernah sekolah seminari, saya tidak pernah sekolah teologi. Tetapi saya dapati dari apa yang saya dapatkan dari Allah, bahwa antisipasi itu adalah sangat teologis. Siapa yang sepakat dengan saya? Ketika Anda memberi, Anda menabur, Anda sedang mengantisipasi masa depan. Lalaunan. Anda tahu lalaunan? Itu bahasa Ibrani kuno. Oke, pelan-pelan. Siapa yang sepakat dengan saya? Apa yang terjadi dengan Anda hari ini adalah hasil taburan di masa lalu. Tolong katakan ya. Dan kalau Anda ingin menolong masa depan, apa yang Anda lakukan hari ini sangat menentukan. Karena apa yang terjadi dengan hidupmu, perkawinanmu, keuanganmu, pelayananmu hari ini, hasil taburan dari masa sebelumnya. Dan kalau Anda ingin menolong masa depan Anda ingin tolong masa depan Anda, keluarga Anda, perkawinan Anda, kesehatan Anda, pelayanan Anda, saudaraku, apa yang Anda lakukan hari ini adalah bentuk antisipasi. Sampai di sini oke? Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya senang melayani hari ini, tapi kita akan melayani dengan pelan-pelan. Yang siap katakan ya. Oke, yuk kita akan lihat sebentar. Pembukaan dari Kejadian pasal yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-7, air bah melanda bumi. Dan semua kita tahu Bahtera dibuat 120 tahun. Berapa tahun, Bu? Belum semua. Berapa tahun, Pak? 120 tahun. Dan selama 120 tahun, Nuh mempersiapkan Bahtera di atas gunung. Ibrani berkata, selama 120 tahun, Nuh mengatakan kebenaran demi kebenaran. Tapi diabaikan oleh banyak orang. Diabaikan oleh banyak orang. Dia berkata, masuk Bahtera, diejek, masuk Bahtera, dibuli. Selama 120 tahun Ibrani berkata, Nuh memberitakan kebenaran. Tapi diabaikan oleh banyak manusia. Dan Nuh mempersiapkan dengan detail apa yang akan terjadi bila air bah itu terjadi. Nah, apa yang terjadi? Yuk kita lihat Kejadian pasal yang ke-7. Sekedar lalaunan. Ayat yang ke-1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Yuk sama-sama kita baca ayat yang saya tahu tidak terlalu banyak artinya bagi Anda. Ayat 2 dan 3. Tapi saya senang ketika lihat ikan arwana ada di bawah saya. Saya senang banget. Saya ini orang Ciwidey, orang kampung. Jadi yang namanya di Ciwidey, yang di kampung saya, saudaraku, setiap rumah pasti punya kolam. Jadi saya merasa ada di rumah hari ini. Oke. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang. Jantan dari betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Tolong perhatikan, yang namanya binatang ada pemakan tanaman, yang namanya binatang ada pemakan daging, ada binatang pemakan daging sekaligus tanaman.
Tidak termasuk Alkitab berkata jenis-jenis ikan. Pasti ada akuarium-akuarium yang ada di Bahtera. Ya nggak sih? Dan apa yang terjadi? Yuk sama-sama kita baca ayat yang 4. 2, 3 ya, lebih keras. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Saudaraku, siapa yang sepakat dengan saya? Nuh tahu berapa lama hujan itu terjadi, tapi siapa yang setuju dengan saya? Nuh tidak tahu kapan air itu kering. Launan. Nggak tahu. Tetapi ketika sepertinya mengering, Alkitab dengan jelas berkata, Nuh lemparkan burung gagak kembali. Nuh, lemparkan apa? Burung merpati. 3 kali. Sampai ketika si burung yang terakhir itu mendapatkan kehidupan, maka Nuh berkata, kering. Saudaraku, tolong perhatikan. Nuh pasti mempersiapkan dengan detail makanan yang dibutuhkan selama lockdown. Pasti. Tapi Nuh tidak pernah tahu kapan dia akan berakhir, dan siapa yang sepakat dengan saya, ketika air itu mengering, kehidupan belum tentu dimulai. Karena semua sudah terlanda oleh air bah. Yang saya ingin katakan kepada Anda, tolong perhatikan dengan cepat. Sepakat nggak dengan saya? Pada zaman itu belum ada freezer. Pada zaman itu belum ada kulkas. Pada zaman itu belum ada pendingin. Saudaraku, Nuh bukan hanya cerdas dalam persiapan, tapi dia juga cerdas mengantisipasi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Saudaraku, Anda harus cerdas mengantisipasi. Ya, kita belum resesi. Tapi Uni Eropa sudah resesi, Amerika sudah resesi, sebagian Asia sudah resesi. Ya, sampai hari ini pemerintah belum menyatakan bahwa Indonesia resesi, tapi cepat atau lambat. Yang kita tidak akan pernah tahu kapan rebound-nya, kita kan nggak pernah tahu recovery-nya, kita tidak akan pernah tahu dunia kapan divaksin seluruhnya. Tetapi pelajaran pagi hari ini penting agar Anda survive. Karena bukan hanya iman yang kita butuhkan, tapi iman pun harus disempurnakan dengan antisipasi. Slide berikutnya. Selain persiapan, antisipasi menyempurnakan segala sesuatunya. Tolong katakan ya. Saya setuju bahwa persiapan itu adalah langkah awal menuju kesempurnaan. Saya setuju. Tetapi antisipasi adalah langkah akhir dari kesempurnaan. Dan banyak orang yang hanya cukup dengan persiapan, tapi tidak mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan, tidak ada kalkulasi, bahkan tidak persiapan mental yang akan terjadi ke depan. Tapi saya bersyukur, Allah kita adalah Allah yang antisipatif. Tolong katakan ya. Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan ya. Belum semua. Yang sudah lihat katakan ya. Ya, Allah awal dan akhir. Dialah Allah Alfa dan Omega. Tolong katakan ya. Anda jangan pernah ragu memasuki bulan September. Tuhan sudah di sana. Iya nggak sih? Anda tidak perlu ragu memasuki bulan Oktober karena Tuhan sudah di sana. Anda tidak perlu ragu memasuki tahun 2021 karena Tuhan sudah di sana. Karena Dia Alfa dan Omega, Dia awal dan akhir. Kita terjebak dengan yang namanya adalah Kronos. Kita tidak bisa kembali kepada masa lalu, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi Allah kita adalah sang waktu itu sendiri. Dia bukan hanya Kronos, tapi dia juga adalah Kairos, Alfa dan Omega. Yuk kita akan lihat Kejadian pasal 41. Kejadian pasal 41, mimpi Fir'aun. Saya tidak akan uraikan dari ayat yang ke-1 sampai dengan 33. Tapi semua kita mengerti ketika itu Fir'aun ada di pinggiran sungai Nil. Dan dia melihat ada 7 bulir gandum yang gemuk, tapi ada 7 bulir gandum yang rusak. Dan ketika itu, dengan jelas, bahwa Fir'aun melihat dalam mimpinya di pinggiran sungai Nil. Dia melihat ada 7 domba yang indah bentuknya. Tapi ada 7 domba yang kering sedemikian rupa. Dan ketika dia mendapati mimpi itu,
Alkitab dengan jelas berkata, dia tidak tahu artinya. Sampai pada sebuah titik, dia datang ke juru minuman raja, dan juru minuman raja berkata, itu ada satu orang yang berhikmat. Namanya Yusuf yang ada dalam penjara. Datangi dia. Tapi yang saya senang dari Yusuf adalah, kalimat pertama, nanti Anda pelajari di rumah, Yusuf tuh bilang, Tuhan berkata, dan Tuhan akan pakai engkau. Dahsyat nggak? Hah? Ketika Anda datang ke seseorang, ini ada mimpi, dan tiba-tiba dinubuatkan bahwa kamu yang akan menjadi pelepas bagi bangsa ini. Sebab ada sesuatu yang luar biasa dalam roh daripada Fir'aun pasti. Dan yuk kita akan lihat ini yang dikatakan Tuhan melalui Yusuf kepada Fir'aun. Ayat yang ke sabaraha gitu. 34. Yuk, kita baca. 2, 3, ya. Baiklah, juga tuanku Fir'aun berbuat begini. Yakni, menempatkan penilik-penilik, bukan pemilik, tapi penilik-penilik atas kerajaan ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Nah, sahabat saya Billy Lantang yang juga sering melayani di tempat ini, selalu bilang begini, semua titipan. Katakan bersama dengan saya, titipan. Bukan kita pemiliknya, kita hanya peniliknya. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-34, yuk sama-sama lebih keras katakan, 2, 3, ya. Baiklah, belum semua, saya ingin semua Anda baca. 2, 3, ya. Baiklah, juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut berapa? 20%, 1/5 dari hasil tanah Mesir. Kenapa? Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dan tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di atas bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Lebih keras ayat 36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Siapa yang sepakat dengan saya? Yusuf mengantisipasi. Hah? Yang sepakat dengan saya, angkat tangan. Supaya saya bisa memastikan Anda ngikutin khotbah saya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Cut. Ternyata Yusuf mengantisipasi. Ada 7 bulir yang bentuknya indah, tapi ada 7 bulir gandum yang bentuknya menghancurkan. Ada 7 domba yang indah, tapi ada 7 domba yang akan menghancurkan. Digambarkan bahwa itu 7 tahun kelimpahan. Dan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi 7 tahun kelaparan, yaitu adalah pungut di masa kelimpahan 2/5. Untuk apa? Agar pada masa kelaparan ada makanan. Tepuk tangan yang lebih baik. Slide berikutnya, bagus slide berikutnya. Untuk mencapai visi, untuk mencapai mimpi dalam kehidupan kita, untuk tujuan ilahi tergenapi dalam kehidupan kita, kita lihat dari Nuh dan kita lihat dari Yusuf. Ternyata yang dibutuhkan juga adalah langkah antisipasi. Karena pada zaman Nuh jelas tidak ada freezer. Bagaimana makanan daripada si binatang itu? Bagaimana makanan daripada si keluarga itu? Wow, dia cerdas, dan saya berdoa pandemi ini membuat kita cerdas. Hah? Pandemi ini membuat kita lebih berhikmat. Kalau dulu mungkin gampang cari uang, gampang cari bisnis, gampang pelayanan, gampang dapat komisi. Gampang. Dan setelah pandemi menjadi lebih cerdas bahwa kita harus berhemat. Bukannya berhemat, kita juga harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Kalau enggak, saudaraku, kita akan sedemikian miserable, sedemikian sulitnya. Dulu misalnya, siapa yang setuju dengan saya? Sebelum pandemi kita makan 3 kali. Setelah pandemi, kita tetap makan 3 kali. Walaupun ada beberapa orang, Kang, yang paling bagus itu adalah bisnis makanan. I don't think so. Tetap sebelum pandemi,
makan 3 kali. Setelah pandemi kita nggak makan 10 kali. Ya nggak sih? Tapi yang cara yang berbeda. Tolong katakan ya. Dulu offline, sekarang online. Cara yang berbeda. Dulu sebelum pandemi kita gosok gigi. Setelah pandemi tetap gosok gigi. Tolong katakan ya. Sebelum pandemi kita keramas. Setelah pandemi tetap harus keramas. Lebih sering. Kenapa? Karena setelah pulang kita harus mandi. Jadi sekarang yang paling naik omset adalah pabrik sabun. Selain pabrik sepeda. Karena saya tahu persis, di dunia ini tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Mungkin Anda berkata, oh hilang Pak. Bisnis restoran kan hilang Pak. Bisnis para wisata kan hilang Pak. Bisnis dunia malam kan hilang Pak. Oh tidak. Yang ada adalah perpindahan. Tolong katakan ya. Tidak ada yang hilang di dunia ini. 1 rupiah pun tidak ada yang hilang. 1 gram pun emas tidak ada yang hilang. Yang adalah perpindahan. Dulu saudaraku, yang namanya para wisata sedemikian rupa hebat, sekarang menurun, pindah ke pabrik sepeda. Kan gitu. Pindah ke bengkel sepeda. Semua kita tetap harus makan. Jadi yang saya ingin katakan adalah, kita harus pandai dalam antisipasi ke depan, agar tujuan ilahi tercapai. Agar janji Tuhan tercapai. Agar visi Tuhan tercapai. Kalau dulu kita mungkin mandi pakai sabun yang merek terkenal, sabun dengan merek import. Siapa yang sepakat dengan saya? Kita tetap harus mandi, tapi kita kembali sekarang sabun Lux. Sebetulnya dalam khotbah tidak boleh ngomong merek, kecuali kalau di endorse. Kalau di endorse baru boleh bilang Lux begitu. Dan saudaraku, kenapa kita menjadi lebih berhemat? Toh sama-sama sabun. Betul ya? Toh sama-sama kosmetik, toh sama-sama sampo. Saudaraku, itu kita lakukan sebagai langkah antisipasi. Bukankah Anda di ruangan ini menggunakan masker? Inilah antisipasi. Tepuk tangannya fals. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Saudaraku, saya ingin highlight slide berikut ini. Silahkan foto slide ini. Bagi yang tertarik, Anda silahkan foto slide ini. Ini slide penting menurut saya. Kenapa? Karena banyak orang berpikir gini, Pak, nggak perlu antisipasi, itu tindakan kekhawatiran. Maaf, itu orang bodoh. Kita jangan khawatir, Pak. Tuhan sudah jamin. Menurut saya, kebodohan ketika seseorang tidak lakukan antisipasi. Oh, itu kan bentuk kekhawatiran, Pak. Kesusahan hari ini biar menjadi kesusahan hari ini. Kesusahan besok ya kesusahan besok. Saudaraku, setuju nggak dengan saya? Apa yang ada pada Anda hari ini? Seharusnya kita lebih cerdas dan beriman untuk menggunakannya. Dan itu bentuk, bukan bentuk kekhawatiran. Justru menurut saya, ketika kita mengantisipasi itu menyempurnakan langkah iman. Bukankah iman harus disertai dengan perbuatan? Dan salah satu perbuatannya adalah kita mengantisipasi. Ada satu ayat yang sangat terkenal di zaman pandemi diperlihatkan, yaitu adalah Yohanes 14 ayat yang ke-27. Betul ya? Ini ayat menjadi lebih terkenal ya setelah pandemi ya, setelah Covid ya. Selalu aja ada ayat ini bahwa Tuhan memberikan kepada kita shalom, yaitu adalah damai sejahtera. Kalau di tempat saya menggembalakan, walaupun kurang meyakinkan, gini-gini gembala. Oh enggak ada yang amin. Walaupun kurang meyakinkan, gini-gini gembala sidang. Saudaraku, kami kalau di gereja tidak pernah berkata satu dengan yang lain shalom. Tapi kami berkata shalom, shalom. Kami berkata dengan dua shalom. Kenapa? Karena saya dapati secara tradisi sampai hari ini, orang Israel kalau di hari biasa, mereka tidak menggunakan kata shalom alaihim, mereka menggunakannya itu kalau acara resmi. Mereka tidak berkata Shabbat Shalom, karena itu hanya dilakukan di hari Sabtu. Tapi di hari biasa mereka berkata Shalom, Shalom. Indah artinya. Artinya adalah nothing is broken, nothing is missing. Ketika seseorang berkata Shalom, Shalom, itu bukan sekedar menyapa, tapi itu doa. Bahwa di luar tidak ada yang rusak, di dalam tidak ada yang hilang. Shalom, Shalom. Yuk sama-sama kita baca ayat Shalom. 2, 3, ya. Damai sejahtera? Belum, Pak. Belum selesai dibaca, Pak. Tolong dikembalikan, Pak. 2,
2, 3, ya. Damai sejahtera, kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tolong perhatikan apa yang saya katakan. Menurut saya ayat ini ayat antisipasi. Kenapa? Perhatikan kata kutinggalkan. Katakan bersama dengan saya kutinggalkan. Belum semua, katakan bersama dengan saya kutinggalkan. Siapa yang sepakat dengan saya ketika dia naik terangkat ke sorga? Semua dia bawa, kecuali damai sejahtera. Pintarlah sedikit. Setuju gak sih? Ketika dia naik terangkat ke sorga, semua dia bawa. Semua dia bawa. Hanya satu yang ditinggalkan, damai sejahtera. Karena dia tahu kemungkinan-kemungkinan. Dia ngerti manusia akan gelisah ketika kesusahan. Akan takut ketika pandemi. Dia mengerti apa yang akan terjadi dengan Petrus, dengan 12 murid, dengan 120 murid. Dia ngerti ketika dia mati, dia harus tinggalkan mereka. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan berikan satu damai sejahtera. Dan yuk sama-sama silahkan foto slide ini. Slide ini bagus sekali supaya Anda tetap kuat. Slide berikutnya. Next, damai sejahtera sedekat nafas kita. Hah? Ini sih menurut saya. Damai sejahtera, Bu, sedekat nafas Anda. Mukjizat harus diminta. Kalau nggak diminta, nggak diberikan. Tapi damai sejahtera ditinggalkan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa. Dia tinggalkan bagi Anda dan saya. Dan damai sejahtera itu sedekat nafas kita. Ketika Anda bernafas, Pak Afu sudah join di WhatsApp saya. Karena tadi pagi Pak Afu WA saya. Kalau Pak Afu perhatikan status WA saya, tulisannya lagi sibuk nafas. Kok nggak ada yang aneh? Lagi sibuk nafas. Betul, ada yang statusnya oleh karena anugerah aku hidup, oleh karena kasih karunia aku hidup. Status saya lagi sibuk nafas. Karena saya tahu di dalam nafas saya ada damai sejahtera. Di dalam nafas saya ada anugerah kasih karunia. Slide berikutnya. Silakan foto bagi yang tertarik. Damai sejahtera adalah instrumen terindah untuk kita bisa mengantisipasi kehidupan yang tidak terduga. Ada banyak hal yang tidak bisa kita duga. Tidak ada hubungannya dengan iman. Kita punya iman yang kuat dan iman itu install dalam roh kita dan tidak seorang pun dapat mencuri. Iman Anda dan saya sebagai bukti Anda ada hari ini. Itulah iman yang sudah ada pada hati kita. Ada pada roh kita, maaf. Bukan pada hati, tapi dalam roh kita install permanen seal perjanjian baru dengan demikian. Tetapi apa yang terjadi? Damai sejahtera itu adalah instrumen yang terindah untuk kita bisa mengantisipasi, mengkalkulasi kemungkinan-kemungkinan. Mungkin ada di antara Anda yang pernah jadi panitia Natal di gereja ini. Betul ya? Ada beberapa Anda jadi panitia Natal? Anda mungkin memberikan proposal kepada gembala bahwa pengeluaran 1, 2, 3, 4, 5 dan di bawahnya pasti ada biaya tak terduga. Betul ya? Ada biaya tak terduga. Itulah antisipasi. Dan ternyata Tuhan mengantisipasi segala sesuatu yang tidak terduga. Dia berikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dia berikan shalom dalam kehidupan kita. Next slide. Damai sejahtera adalah, next slide, langkah antisipasi sorga agar warga kerajaan dapat melewati rintangan dan sampai pada tujuan kita. Dan itu adalah damai sejahtera. Yesus pernah bilang begini, kalau ada yang mau membangun rumah, kita harus bikin anggaran. Masih ingat? Dan anggarannya harus detail. Jangan sampai membangun, tiba-tiba nggak bisa diselesaikan. Itu akan jadi ejekan banyak orang. Saudaraku, itulah antisipasi. Dalam kita menganggarkan kehidupan kita, ketika mengelola kehidupan kita, ada faktor antisipasi. Next slide. Ini dia, bagian terakhir. Semuanya oke? Belajar sesuatu? Yang belajar angkat tangan? Belajar sesuatu? Oke, saya berdoa agar semua Anda bisa belajar hari ini. Saya tahu ini khotbah bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk saya. Juga untuk saya.
Karena saya juga harus pandai, bukannya persiapan apa yang akan terjadi ke depan. Saya juga harus mengantisipasi, mengkalkulasi, mental dipersiapkan. Segala sesuatunya masih mungkin terjadi. Yuk sama-sama. Kita lihat Matius pasal yang ke-25. Gadis bijaksana dan gadis bodoh. Gadis bijaksana dan gadis bodoh. Apa yang jadi pembeda? Yuk, kita baca. Sebentar. Belum baca, Pak. Baca dulu, Pak. 2, 3 ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita, tapi tidak membawa minyak. Yang gadis bijaksana membawa pelita dan juga membawa minyak. Siapa yang sepakat dengan saya yang jadi pembeda? Antisipasinya. Semuanya oke? Yang jadi pembeda adalah antisipasinya. Pelita dua-duanya bawa. Tapi yang bijaksana bawa minyak. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Ada pendeta yang bilang, ya, antikris tahun 2021. Kumahadinya. Ada yang bilang, nanti akhir zaman 2022. Kumahadinya. Siapa yang sudah dengan saya? Anak nggak tahu. Malaikat nggak tahu. Apalagi pendeta. Oh, enggak. Yang tahu hanya Bapa di sorga. Bagian ada saya. Antisipasi. Karena kita tidak tahu kapan dia datang. Ternyata yang cerdas adalah yang punya antisipasi. Silakan. Saya berani bilang, slide ini silakan Anda foto. Anda boleh taruh di IG Live Anda, IG Story Anda, tapi tolong tag nama saya. Yuk sama-sama baca. 2, 3 ya. Yang menjadi pembeda orang sukses dan gagal adalah antisipasi. Gereja yang berhasil dan bertahan bukan hanya yang punya persiapan, tapi yang juga punya antisipasi. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, profesional, pengusaha, istri, ibu yang akan menjadi berhasil. Bukan hanya yang punya persiapan, tapi punya langkah cerdas. Tolong lihat tangan saya. Siapa yang sepakat dengan saya sekarang bahwa antisipasi itu teologis? Yang sepakat angkat tangan tinggi. Oke? Betul ya? Kejadian 7 membuktikan. Kejadian 41 membuktikan. Yohanes 14 membuktikan. Bahkan nubuatan Yesus akhir zaman. Tetap antisipasi itu harus kita perhitungkan. Dari 4 bagian ayat yang kita baca, saya tutup di slide yang terakhir. Apa langkah kita? Apa langkah kita? Silakan difoto. Yang pertama kekudusan. Tolong katakan ya, karena kita tidak pernah tahu kapan dia datang. Yang penting kudus. Kenapa? Kita jaga kekudusan kita, kita jaga saat teduh kita jaga disiplin kita di hadapan Tuhan. Kita jaga itu semua. Kalau ada yang nggak beres, cepet tobat. Kalau ada yang nggak beres, cepet tinggalkan. Kalau ada yang menyimpang, jangan dipertahankan. Karena kita tidak pernah tahu kekudusan kita, pelayanan kita. Apa yang Anda lakukan hari ini ibadah offline. 30 Agustus hari ini. Anda ada di gereja. Inilah bentuk antisipasi. Kita jaga kekudusan kita agar hidup kita dipenuhi dengan firman. Bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar jadwal, bukan sekedar kita harus kebaktian. Tapi kita lakukan antisipasi agar kekudusan senantiasa ada. Bukan hanya pelita, tapi juga minyak itu ada. Saya mau curhat, boleh? Boleh. Yang boleh angkat tangan? Boleh. Saudaraku, saya itu baru pertama kali dalam hidup mengalami titik terendah dalam hidup, bulan Mei. Di bulan Mei saya bisa mengerti kenapa orang bunuh diri. Saya bisa tidak merasa berguna, tidak merasa berharga, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Itu saya, bulan Mei. Saya akui itu di hadapan saudara. Dan sampai satu malam saya sampai berdoa begini sebagai hamba Tuhan. Tuhan tuh ada mana? Bukan persoalan makan minum, bukan persoalan. Siapa yang sepakat dengan saya? Oh, makan minum Tuhan cukupkan. Betul ya? Tetap 3 kali kok, sama-sama 3 kali. Enggak ada bedanya kok, enggak ada bedanya. Hanya dulu mungkin makanannya bermerek, sekarang makanan rumahan gitu saja tetap makan. Bukan makan minum lah, semua kita pasti dicukupkan Tuhan. Tapi kenapa saya merasa tidak berharga? Ini ada seorang teman, seorang sahabat
Yang 20 tahun sering kemanapun melayani kita ada. Saya minta maaf. Saya harus sebutkan angka, boleh? Dalam 1 tahun saya berkhotbah 700 sampai 800 kali. Sudah 20 tahun saya berkhotbah. Dan sampai pada sebuah titik lockdown. Saya merasa tidak berharga. Saya merasa tidak berguna. Rek naon hirup oge. Ngan cicing we di imah. Katakan bersama dengan saya cicing. Dan nyaho rek kumaha cicing we di mah ngajentul. Katakan bersama dengan saya ngajentul. Saudara itu Ibrani kuno banget. Jadi ngajentul di imah, ngan cicing di imah. Yang biasanya melayani kemanapun Tuhan utus saya pergi. Akhirnya yang saya lakukan cuma jogging pagi. Dan ketika malam itu saya berkata, saya ngerti sekarang kenapa orang itu begini. Sekarang saya ngerti kenapa orang merasa tidak berguna dan rasanya doa saya cuma satu di hati. Tuhan, biarlah segera datang. Padahal itu doanya bukan karena kita merindukan dia datang, tapi karena putus asa. Karena kita putus asa doanya, Tuhan datanglah segera. Gitu. Maranatha. Padahal bukan karena dia ingin datang, tapi karena putus asa. Dan apa yang terjadi? Saya doa malam itu, Tuhan masih ada. Nggak dijawab. Nggak dijawab. Saudaraku, sorry, ini sudah jam 11. Boleh saya lanjutkan? Nggak apa-apa? Saya harus berakhir nih. Yang boleh angkat tangan. Yang terpaksa boleh angkat tangan. Sudah nanggung Pak, selesaiin Pak sampai butir yang ketiga. Saya akan lanjutkan boleh ya? Beberapa menit boleh? Pak Afu? Mana Pak Afu? Pak Afu boleh ya? Oke. Dan apa yang terjadi saudaraku? Malam itu saya tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Dan besok paginya seperti biasa saya berolahraga, saya di praktisi kesehatan. Saya sudah cucu 2, Kela usia 8 tahun, Kenneth usia 5 tahun. Saya sedemikian rupa, saya jaga makan, saya jaga hidup sekian tahun dan akhirnya kegiatan saya cuma jogging. Dan ketika jogging apa yang terjadi? Seperti biasanya saya jogging. Dan ketika saya sedang berlari, tiba-tiba kok ada rasa. Satu kerikil masuk ke dalam sepatu. Dan ketika yang semula saya berlari kencang, karena kerikil itu tambah lama, tambah masuk ke dalam telapak. Tapi saya mendapatkan satu inspirasi dari Roh Kudus. Tuhan ngomong begini, kamu tetap lari. Saya coba untuk lari. Dan ketika saya coba untuk lari, tambah lama tambah sakit. Nah, jadi saya menjadi tertatih-tatih, saya menjadi terpincang-pincang, dan akhirnya saya berhenti dan berkata, Tuhan, aku tidak bisa lagi lari. Dan di titik itu, saya ambil yang namanya sebutir pasir yang ada di dalam sepatu. Dan ketika saya ambil, saya merasa, bukankah aku hadir di sini? Ya benar, gara-gara sebutir pasir, Tuhan hadir dan Tuhan itu bilang yang menjadi penghalang bagi kita, bukan pandemi, yang menjadi penghalang bagi kita, bukan COVID, yang menjadi penghalang bagi kita, sebutir pasir dalam sepatu. Yang semulanya lari, melayani lari, berkhotbah lari, tiba-tiba terpincang-pincang. Ternyata bukan karena COVID, bukan karena pandemi, bukan karena kesusahan-kesusahan, tapi ternyata apa? Sebutir pasir di dalam kaki kita yang membuat kita tertatih-tatih. Saudara, saya sadari pagi hari ini, ya Tuhan, sebutir pasir kesempurnaan. Ada sebutir pasir kenyamanan, ada sebutir pasir dosa. Dan ketika sebutir pasir itu dilepaskan, saya kembali ke sana. Dan saya berdoa, kita punya keberanian untuk membuang sebutir pasir yang ada dalam kehidupan kita. Tepuk tangan yang lebih baik, agar kita senantiasa kudus adanya. Yang kedua adalah hidup, gaya hidup yang benar. Cuci tangan, gaya hidup yang benar. Nanti sebentar Anda pulang mandi. Kalau katakan ya. Sebentar Anda pulang, Anda sebentar keramas, Anda sebentar pulang, Anda pakai disinfektan, sebentar Anda pulang, Anda cepat ganti baju. Itu adalah protokol kesehatan, itulah gaya hidup yang benar untuk mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan. Mungkin Anda berkata, oh saya punya iman, tapi Anda harus berpikir untuk keluarga Anda, harus berpikir dengan orang-orang yang di sekitar Anda. Itulah gaya hidup yang benar.
Sekarang saya sudah mulai bosan jogging. Bosan jogging. Itu kan. Sekarang saya punya hobi baru. Berenang. Puji Tuhan. Setiap hari 1000 meter. Tapi besok pagi saya punya target 1500. Ada yang mau berenang sama saya? Saya senang berenang. Itu hanya gaya hidup agar tetap sehat. Agar tetap sehat. Terakhir, yang ketiga, mengelola dengan hikmat. Anda harus kelola uang Anda dengan hikmat. Tolong katakan dia. Saudara, saya mau kasih tips. Saya kasih tips. Yang pertama. Bagaimana mengelola keuangan dengan baik? Yang pertama adalah beli kebutuhan, bukan beli keinginan. Betul ya? Betul ya? Beli kebutuhan. Kalau memang itu sabun, ya sabun yang sesuai dengan kebutuhan. Nggak perlu yang bermerek, nggak perlu import. Dulu kalau kita minum kopi harus di kedai kopi es, tetot. Tahu ya, es tetot ya? Kan nggak boleh ngomong, kan nggak di-endorse. Padahal dengan 70.000 kopi, saudaraku, kita toh bisa minum kopi yang 10.000 di rumah. Saudaraku, setuju dengan saya, kita harus kembali kepada kebutuhan, bukan kepada keinginan. Dan tadi ada barista yang saya tolak, tetapi Pak, setelah kebaktian ini, saya mau kopi pahitnya. Jadi siapa yang mau bikin saya kopi pahit? Saya setelah ini pelayanan jam 1 siang di Hotel Ciputra. Jadi saya masih punya waktu minum kopi. Walaupun bukan kopi es, tapi itu kebutuhan. Yang kedua, saudaraku, ketika Anda memiliki sesuatu yang saya tahu persis, yang Tuhan berikan kepada kita ada 2 komponen. Katakan bersama dengan saya 2 komponen. Yang pertama adalah roti untuk dimakan, dan yang kedua benih untuk ditabur. Jangan lupa tetap tabur. Karena taburan Anda akan menolong masa depan Anda. Dan itu bentuk antisipasi. Dan yang ketiga, yaitu adalah sebisa Anda menabung. Anda menabung, punya cadangan yang lebih banyak. Kenapa? Karena penting kita mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan. Saudaraku, saya nggak tahu mobil mahal apa mereknya. Dan saya juga nggak tahu mobil mahal berapa harganya. Tapi siapa yang sepakat dengan saya, mobil semahal apapun pasti ada ban serepnya. Mobilnya udah didesain sedemikian detail, sedemikian canggih, tetap ada ban cadangan. Jangan dihamburkan yang nggak perlu. Jangan buang-buang yang nggak perlu. Tapi ada lagi yang keempat menurut saya, yaitu adalah penting dari apa yang Anda yang ada. Saudara, Anda harus inventaris apa yang Anda punya. Dan seringkali yang kita punya mubazir, punya sepeda 5, padahal orang di rumah 1, 4 jual. Ngerti nggak sih? Ada kemana? Sekarang dulu sebelum pandemi punya handphone 10, gitu kan? Nah sekarang yang dibutuhkan cuma 1 tuh. Saya baru jual motor. Puji Tuhan ada yang beli. Saya nggak bisa naik motor di rumah ada 2. Saya bilang gini, Mam, kita jual 1. Kenapa? Buat apa? Ada 2. Sebetulnya, saudara, kalau kita cerdas, kita pasti tetap punya jalan keluar. Yang paling penting, kita punya spirit of anticipation. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus. Sok atau berdiri. Saya tidak antisipasi lagunya lagu apa. Ibu WL? Kamu Ibu WL? Saya tuh mau nyanyi lagu lama yang ada damai sejahtera. Lagu lama banget. Saya belum Kristen, lagunya udah ada. Lagu-lagu Pentakosta. Sudah menyanyikan yang kita tahu sih. Yuk.
seru berharap dalam Yesus. Sekali lagi dari awal. Kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Setia menolong, berharap dalam Yesus. Angkat tangan kanan tinggi. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi